Kawan, ada lagi satu kisah tragis dalam dunia pendidikan kita. Timothy Anugrah Saputra, usia 22 tahun, mahasiswa Universitas Udayana Bali. Ia terjun dari lantai 4 kampusnya pada tanggal 15 Oktober 2025. Jangan lupakan kisah ini. Mohon izin saya kepada keluarganya dan saya turut berbelasungkawa. Berikut ini saya hanya bisa merefleksinya agar kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Saya beri judul, Setelah Timothy Melompat, Siapa yang akan kita salahkan lagi? Timothy sudah melompat, bukan karena ingin jadi berita viral, bukan pula karena ingin membuat kampusnya terkenal. Ia melompat barangkali karena dunia di sekitarnya terlalu dingin untuk menampung hatinya yang luka. Dan kini setelah jasadnya terbujur di halaman kampus, kita, para orang dewasa yang katanya berpendidikan, mulai sibuk mencari siapa yang patut disalahkan. Tentu saja, ini tradisi lama kita. Setiap kali ada tragedi, kita gelar rapat darurat moral, kita mengutuk, kita berdoa, lalu kemudian kita lupa. Kampus bicara, tapi suaranya terlambat. Kampus berduka, dosen berdoa, dekan berpidato. Lembaga mahasiswa menulis surat terbuka, sementara netizen menulis komentar. Semua bergerak cepat setelah anak muda terjun dari lantai 4. Lucu bukan? Begitu cepat kita bertindak ketika seseorang sudah mati. Padahal sebelumnya kita bahkan tidak menoleh kepadanya ketika ia masih hidup. Apa gunanya setiap seminar tentang kesehatan mental mahasiswa jika ruang kuliah masih penuh dengan cibiran, tekanan, bahkan perundungan mode digital? Apa gunanya setiap visi kampus yang muluk tentang pembentukan karakter jika di lorong-lorongnya karakter justru dikoyak oleh ejekan dan kesombongan intelektual? Kampus kita telah menjadi gedung megah tanpa jiwa. Di dalamnya nilai-nilai kemanusiaan sering mati dalam diam, tanpa upacara, tanpa berita. Teman-teman yang sibuk dengan emoji, setelah Timothy pergi, tangkapan layar beredar, tertulis di sana tawa dan ejekan tentang dirinya. Dari mereka yang mungkin pernah bersalaman, mungkin pernah satu kelas. Kini mereka menulis permintaan maaf di media sosial dengan emoji sedih dan kalimat, "Semoga tenang di sisinya." Ironis sekali. Ketika hidup di zaman di mana empati hanya diketik, bukan dirasa di dalam hati. Di mana permintaan maaf bisa ditulis tanpa belajar menyesal. Timothy tidak butuh emoji belasungkawa. Ia butuh lingkungan yang memahami diamnya, menenangkan lukanya, dan tidak menjadikan dirinya bahan candaan. Orang tua yang sibuk mengajar nilai, tapi lupa menanam nilai. Kita sering menyalahkan anak-anak muda karena kurang tangguh. Tapi siapa yang membentuk ketangguhan itu? Anak-anak kini diajari banyak hal. Les matematika, kursus bahasa asing, pelatihan coding. Tapi adakah ruang untuk belajar memahami manusia? Kita ajari anak-anak mengejar prestasi, tetapi tidak kita ajari menghadapi kegagalan. Maka ketika dunia melolak mereka tak tahu harus lari kemana, karena rumah pun sibuk dengan urusannya sendiri. Timothy mungkin pernah berusaha kuat, tapi dunia terlalu bising dengan kebanggaan palsu untuk mendengarkan suaranya yang lirih. Guru dan dosen yang terjebak dalam formal, guru mengajar silabus, dan dosen mengejar akreditasi kampus. Semua sibuk menunaikan tugas administrasi. Tapi siapa yang masih mengajar dengan hati? Kita terlalu sibuk mendidik kepala, tapi lupa menyentuh jiwa. Kita mendidik agar mahasiswa lulus cepat, bukan agar mereka hidup bermakna. Dan ketika ada yang runtuh di tengah jalan, kita tulis surat resmi, menggelar upacara duka, lalu kembali ke rutinitas.
Seakan tragedi itu hanya gangguan kecil dalam kalender akademik kita. Sistem pendidikan yang hilang ruh. Kita sebut sistem ini berkemajuan, tapi sejatinya rapuh. Kita bangun sekolah megah, buat kurikulum berlapis, dan menulis slogan profil pelajar Pancasila. Bahkan saat ini ada 8 profil pelajar Pancasila. Namun lihatlah hasilnya. Anak-anak pandai membuat prestasi, tapi gagap ketika harus menenangkan temannya yang menangis. Mereka bisa mendefinisikan empati, tapi tidak bisa melakoninya. Timothy bukan korban tunggal. Ia hanyalah nama yang sempat terekam kamera. Di banyak kampus, di banyak sekolah, ada ratusan Timothy lain yang setiap hari menahan air mata di kamar rumahnya, di kamar kosnya, di pojok kelasnya, bahkan di balik layar ponselnya. Mereka tidak viral karena belum melompat seperti Timothy. Setelah Timothy, apa selanjutnya? Apakah kita akan kembali melanjutkan hidup seperti biasa, menjadikan tragedinya bahan diskusi sejenak, lalu menggantinya dengan berita baru minggu depan? Atau akankah kita benar-benar belajar bahwa pendidikan tanpa nurani hanyalah pabrik ijazah, dan kampus tanpa empati hanyalah kuburan massal moralitas? Timothy tidak mati sendirian. Ia mati bersama gagalnya kita semua. Gagalnya menjadi orang tua yang hadir dalam jiwa anak. Gagalnya menjadi guru yang mendengarkan muridnya. Gagalnya menjadi teman yang peduli. Gagal menjadi sistem yang manusiawi. Bahkan kita pun gagal menjadi manusia itu sendiri. Timothy Anugrah Saputra bukan melompat karena lemah. Ia melompat karena kita semua terlalu sibuk berdiri di atas luka orang lain. Jika tragedi ini tak mengubah apapun dalam sistem pendidikan kita, maka bersiaplah, akan datang generasi yang lebih sunyi, lebih dingin, dan lebih tak peduli dari kita. Saya Engran Silalahi, Guru Peradaban Indonesia dari Sumatera Utara. Horas!